Hari ini udah tidak sama kuliah. Iya. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, besok dari KM beda. Baik teman-teman, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, ini ada yang tidak hadir. Bismillah. Oke. Nah, untuk hari ini kalian akan belajar mengenai teks cerita rakyat atau yang disebut dengan kayak. Sebelumnya di sini kita tahu apa perbedaan teks cerita sejarah dan teks cerita rakyat. Ya Pak, jadi menurut saya yang membedakan dari teks cerita sejarah dengan teks cerita rakyat ialah konteksnya Pak. Kalau teks cerita sejarah lebih berfokus pada fakta historis yang terjadi di masa lampau, sedangkan teks cerita rakyat didasari oleh cerita-cerita yang berkembang dalam budaya suatu masyarakat. Oke, tepat. Nah, makanya teks cerita sejarah seringkali menceritakan peristiwa-peristiwa penting atau sejarah atau perkembangan suatu peradaban. Kebalikannya, teks cerita rakyat itu hanya bercerita tentang mitologi, kepercayaan, dan legenda yang dituliskan secara umum. Jadi hari ini kalian akan belajar mengenai teks cerita rakyat atau yang disebut dengan saya. Kalian akan Bapak minta untuk diskusi dan menganalisis isi pokok dan nilai dari ayat yang Bapak ceritakan. Kalian juga nanti akan Bapak minta untuk menceritakan kembali teks ayat yang sudah Bapak berikan dalam video dan bisa mempresentasikannya, serta menilai teman-teman kalian yang juga berpresentasi dengan jujur dan jujur. Oke. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak teks ayat itu apa? Siapa? Teks ayat itu memiliki ciri khasnya dari bahasa Melayu sama biasanya menceritakan tentang kisah-kisah legendaris atau mitos. Ada yang ingin menambahkan? Teks ayat itu bentuk sastra lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Oke. Satu lagi. Silakan. Teks yang disahkan sama tokoh heroik, kerajaan, cinta, petualang, dan dari masyarakat. Oke, salah satu sebenarnya. Jadi orang teks itu sendiri bukan sastra lokal yang memiliki ciri khas Melayu yang biasanya disahkan tokoh heroik, kerajaan, cinta, petualangan, dan keajaiban. Kisah legendaris atau mitos yang diwariskan dari. Nah, di sini ada yang juga kenapa kita menjadi teks ini atau seperti apa kita menjadi teks ini. Oke. Karena teks ayat itu penting untuk dipelajari karena dari sini kita melakukan wawasan yang lebih tentang budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Satu ulama ini. Menurut saya, teks ayat ini merupakan kunci dan katakan untuk mempermudah kita dalam memahami jaminan identitas budaya serta memperkaya pengetahuan kita mengenai keragaman manusia. Oke, benar tidak jawaban dari kita sebenarnya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks ayat. Ciri yang pertama yaitu mengandung kestabilan di dalam cerita. Maksudnya apa sih? Maksud dari kestabilan ini artinya tidak logis atau tidak dapat diterima secara alam. Terus yang kedua bersifat historis atau yang bersifat kerajaan begitu ceritanya. Terus yang ketiga orangnya bersifat asing atau yang dikenal tidak diketahui itu hubungannya. Terus yang keempat mengulang perkataan kais atau kata-kata yang sudah lampau atau sudah lama tidak dipakai. Terus yang terakhir menggambarkan cerita dan seperti. Nah, maksudnya dalam tulisan dalam ayat kita memiliki banyak perbedaan dengan ayat lain atau ayat dari negara lain. Selanjutnya kita ada teks
hikayat. Yang pertama itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yang tema. Nah, tema di sini merupakan ide atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita. Selanjutnya adalah tempat dan waktu. Merupakan setting di mana cerita tersebut diceritakan. Dan yang ketiga adalah atau urutan peristiwa yang membentuk alur cerita. Terus yang keempat amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui teks tersebut. Terus yang kelima tokoh atau karakter yang berperan dalam perkembangan plot atau alur. Terus yang keenam ada letak atau penokohan. Pokoknya cara karakter tersebut diwakili. Terus yang terakhir sudut pandang. Sudut pandang sebagai perspektif narasi atau sudut pandang yang digunakan penulis dalam menceritakan teks. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Yang pertama itu konteks sejarah. Nah, konteks sejarah merupakan pengaruh besar yang memiliki peran penting terhadap penulisan dan penafsiran cerita tersebut. Terus yang kedua ada pengaruh penulis atau budaya penulis, merupakan pengalaman tentang kehidupan dan pengalaman penulis yang mempengaruhi isi cerita. Terus yang ketiga ada pengaruh usia, merupakan pengaruh yang muncul dan mempengaruhi isi cerita. Selanjutnya ada nilai-nilai teks hikayat. Yang pertama itu ada nilai moral. Nilai moral di sini berkaitan dengan apa atau sikap baik atau buruk manusia. Selanjutnya nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh atau akan keberadaan Tuhan. Yang ketiga nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Yang terakhir nilai budaya atau nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah. Oke, selanjutnya ada karakter penulis. Nah, karakter penulis ini ada yang tahu nggak karakternya bagaimana? Ya Pak, silakan. Menurut saya, langkah yang harus dilakukan dalam menulis teks hikayat itu harus melakukan effort yang baik. Nah, terus itu mencatat semua batasannya dan menganalisis unsur intrinsik. Oke, benar teman-teman. Untuk langkah menulis teks hikayat, yang pertama itu penulisan bahasa yang boleh dipahami. Nah, bahasa ini harus baik dan benar. Terus yang kedua, mencatat semua unsur intrinsik, mulai dari tema, tokoh, alur, latar dan nama yang memiliki. Terus juga yang ketiga itu mencatat semua gagasan utama atau ide pokok cerita yang menjadi landasan dari teks cerita hikayat tersebut. Terus yang keempat menyampaikan hikayat dengan tempo pelan dan artikulasi yang jelas. Oke, sekarang ada yang akan bapak bagi menjadi kelompok yang dimana nanti kalian akan berdiskusi serta menganalisis video pembelajaran yang berjudul hikayat asal-usul proses seram. Nah, dari kalian sendiri ini disiplin atau menentukan dari kelompok? Jadi aja. Untuk tidak ingin menentukan Pak. Berarti ada dalam hidayah. Ya berarti ini kelompok satu, yang kelompok dua ya. Oke. Selanjutnya kalian akan tugaskan untuk analisa video pembelajaran yang mengikuti isi pokok dan nilai dan cerita hikayat yang sudah disajikan.
Dahulu, di kaki Gunung Lawu, hiduplah sepasang suami istri yang hingga usia senja belum memiliki keturunan. Setiap hari, hanya satu yang mereka minta kepada Sang Pencipta, yaitu segera diberikan seorang anak. Pasangan suami istri ini bernama Ki Pasir dan Nyi Pasir. Dalam kesehariannya, mereka hanya berkebun di ladang dan berburu binatang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hingga suatu hari, datanglah kabar yang menggembirakan. Nyi Pasir akhirnya mengandung. Mereka berdua sangat bahagia. Serasa semesta mendukung dan mengabulkan permintaan mereka selama ini. Setelah Nyi Pasir mengandung selama 9 bulan, lahirlah anak laki-laki yang kemudian diberi nama Joko Lelung. Lengkaplah sudah kebahagiaan mereka sebagai pasangan suami istri. Singkat cerita, Joko Lelung telah tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan cekatan. Namun sayangnya, dia jarang berada di rumah. Joko Lelung suka berkelana ke berbagai tempat baru yang belum pernah dia datangi. Joko Lelung juga mengolah ilmu kebatinan dengan bersemedi. Joko Lelung hanya sesekali mampir ke rumah, kemudian esok harinya dia pergi lagi entah kemana. Kian hari tubuh Ki Pasir mulai terlihat lemah. Dia berharap anaknya Joko Lelung pulang dan membantunya bekerja di ladang. Namun harapan itu hanya dipendam oleh Ki Pasir dan dia pun memilih untuk bersemedi di dalam goa. Ki Pasir menginginkan supaya tubuhnya yang sudah lemah ini bisa menjadi kuat dan kembali sehat serta memiliki umur yang panjang melebihi manusia biasa. Tak disangka-sangka, dalam semedinya, Ki Pasir mendapatkan sebuah wangsit dan menemukan sebuah telur yang sangat besar. Dia diharuskan memakan telur tersebut agar keinginannya untuk abadi dan kuat bisa terwujud. Selepas dari semedinya, Ki Pasir mencari arti dari wangsit itu hingga tubuhnya semakin renta, sampai-sampai dia lupa dengan wangsit yang pernah dia dapat dahulu. Suatu ketika, sepulang dari ladang, dia tak sengaja melihat sebuah benda bulat di bawah pohon tua. Benda itu mirip seperti telur, namun memiliki ukuran yang lebih besar daripada biasanya. Dia teringat dengan wangsit yang menuntunnya menuju keabadian. Dia terlihat sangat bahagia dan berniat memakan telur itu setibanya di rumah nanti. Keesokan harinya, Ki Pasir memasak telur itu, menggantikan istrinya yang sudah lebih dulu berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ki Pasir kemudian membagi telur menjadi 2, setengah untuknya dan setengah lagi untuk Nyi Pasir. Usai kenyang menyantap telur, berangkatlah Ki Pasir menuju ladangnya. Suasana begitu cerah, Ki Pasir sangat bahagia. Dia merasa dapat menyatu dengan alam. Alam pun seakan melukiskan keindahannya yang tak terbatas untuk Ki Pasir. Dia merasa tubuhnya menjadi lebih segar dan kuat, serasa puluhan tahun lebih muda dari sekarang. Tiba-tiba kepala Ki Pasir terasa sangat pening. Sekujur tubuh mulai gatal-gatal. Semakin Ki Pasir menggaruk, semakin mengelupas pula kulitnya. Dan dari bekas luka itu mengeluarkan uap yang panas. Ki Pasir pun panik dan segera mencari mata air terdekat untuk berendam agar panas dan gatal di tubuhnya mereda. Kulitnya mulai berubah sehingga terlihat seperti sisik hewan yang menyeramkan dan menakutkan. Setelah menemukan mata air, dia segera berlari dan merendam tubuhnya di sana. Di tempat lain, Nyi Pasir telah sampai di rumah dengan membawa cukup banyak kayu bakar dari hutan. Ketika ingin masuk rumah, dia melihat ada makanan di dekatnya.
Dia pun akhirnya memakan separuh telur itu. Sesaat setelah makan, Nyi Pasir mengalami hal yang sama. Tubuhnya gatal dan panas. Dia pun panik dan menyusul suaminya ke ladang untuk meminta bantuan. Namun, dia tak dapat menemukan suaminya di ladang. Nyi Pasir berusaha memanggil-manggil Ki Pasir, akan tetapi tidak ada jawaban. Dia sudah tidak kuat. Nyi Pasir pun mencari sumber air di sekitar ladang untuk segera merendam tubuhnya sambil mencari keberadaan Ki Pasir saat ini. Sayup-sayup dari arah mata air terdengar suara gemuruh, seakan terdapat makhluk besar yang mengamuk di mata air itu. Nyi Pasir penasaran dan mencoba melihatnya dari balik semak. Nyi Pasir terkejut seekor ular naga raksasa yang tengah berenang mengamuk di dalam mata air. Namun dia merasa jika ular besar itu adalah perwujudan dari suaminya. Di tengah kepanikannya, Nyi Pasir terperosok dan berguling di dekat mata air. Dalam sekejap, badan Nyi Pasir juga berubah menjadi seekor naga yang kemudian masuk ke dalam mata air menyusul suaminya. Di dalam air, naga Nyi Pasir mencari suaminya. Dia melampiaskan amarah karena telah merubahnya menjadi wujud ular. Naga Ki Pasir pun juga naik pitam. Dia juga tidak terima jika tubuhnya telah berubah wujud. Naga Ki Pasir merasa jika saat ini alam semesta telah mengutuknya. Dia pun mengajak naga Nyi Pasir untuk menenggelamkan Gunung Lawu dengan cara membuat pusaran air yang besar. Tanah di sekitar sumber air itu kemudian longsor, semakin besar dan semakin dalam. Airnya pun seakan bertambah banyak dan jika dibiarkan maka Gunung Lawu akan segera tenggelam. Seketika itu, Joko Leluk yang pulang dari semedinya mengetahui jika bencana yang sedang terjadi sekarang disebabkan oleh kedua orang tuanya yang telah berubah menjadi naga serta memiliki niatan yang buruk. Maka segeralah Joko Lelung bersila dan memanjatkan doa. Dia berdoa agar alam semesta menundukkan kedua ular naga raksasa itu. Tiba-tiba, kedua naga berwujudan dari Ki Pasir dan Nyi Pasir itu bercahaya dan menjadi lebih tenang. Mereka pun akhirnya moksa di dalam perairan tersebut. Joko Lelung pun sedih ditinggal kedua orang tuanya. Bekas dari amukan kedua naga raksasa itu membentuk seperti sebuah telaga dengan pulau kecil di tengahnya. Untuk mengenang kebaikan kedua orang tuanya, tempat itu akhirnya diberikan nama yaitu Telaga Pasir. Atau sekarang disebut sebagai Telaga Sarangan.
mengingatkan bahwasanya kita patut bersyukuri bahwa apa yang kita punya dan tidak boleh melawan Tuhan yang sudah seharusnya terjadi seperti proses perubahan dari kipas. Selanjutnya saya yang akan Bapak minta untuk berdiskusi kembali dan menuliskan tentang yang tidak jelas dari teks ayat tersebut. Kira-kira untuk kalau waktunya 1,5 menit itu tidak Syukur. salah menunjukkan biasa. Kelompok 1 sudah selesai. Sudah Pak. Kelompok 2 Sudah Pak. oke. Selanjutnya langsung saja kelompok 1 bisa langsung presentasi. Jadi saya akan ceritakan dia sendiri video yang sudah video itu mereka sudah jelas awal dari saya. Jadi pada zaman dulu tinggallah seorang suami dengan pasti dari kasih. Mereka adalah petani yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkebun dan berburu binatang. Suatu hari di pasir Alhamdulillah dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Jokolo. Jokolo tumbuh menjadi anak yang berhasil sepakat. Dia mengeksplorasi tempat baru yang belum pernah diambil sebelumnya. Selain itu, dia juga mendalami ilmu pendakian melalui ritual bersepeda. Suatu waktu di pasir, masa semakin lemah akibat perkembangan. Untuk pengelolaan tubuh yang kuat dan sehat, di pasir memutuskan untuk bersepeda di sebuah gua. Di sana, dia menemukan sebuah kebun yang ini memiliki kekuatan penyembuhan atau berpikir panjang. Ia memasak kebun tersebut dan memberikan kepada pasir. Setelah mereka memakan kebun itu, di pasir merasa segar dan kuat sehingga ia bertugas seperti orang. Saat tiba di ladang, tiba-tiba di pasir merasa berlapar di seluruh dunia. Dia mencari musuh lain ke tempat untuk berdamai dengan tersebut. Di tempat lain, di pasir yang sedang mengumpulkan kayu besar, maka sengaja tanpa berpikir panjang, dia memakannya setelah memakan tersebut. Di pasir juga sangat dan adalah pada dunia. Dia mencari semuanya di sungai dan terkejut di pasir yang telah berubah menjadi seekor buah rumah. Akibatnya, tubuh di pasir dan di pasir berubah menjadi ular naga. Mereka tidak dapat menerima hasil buruk ini dan berencana untuk meninggalkan dunia lalu untuk menciptakan pesawat yang lebih besar. Namun, dia belum beruntung dari proses sendirinya dan menyadari bahwa ini semua adalah akibat dia sehat dari orang tuanya. Dia segera berdoa agar alam semesta menghukum kedua tersebut. Tak lama kemudian, kedua negara itu dijual. Jokolo merasa sedih kalau kami berjual. Orang tuanya telah menjadi dari situlah bekas kejadian tersebut membentuk sebuah keluarga yang diberi nama keluarga Pasir atau lebih dikenal sebagai keluarga Sarang. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, kelompok 2 gimana nilai dari untuk kelompok kami, perbedaan bank di kelompok 1 sudah bisa dibilang bagus. Mereka dapat menceritakan bank internet ini yang sangat bijak dan menyeluruh, tapi terdapat sedikit kekurangan yang dapat dilihat dari penggunaan kata istilahnya yang jarang digunakan. Next, untuk kelompok 2 silakan. Baik, sudah dari penjelasan dari kelompok kami yaitu pada zaman dulu pasir dan di pasir hidup sebagai petani yang mengabdikan diri pada pekerjaan mereka di ladang dan hutan. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Jokolo. Jokolo tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh dengan rasa ingin tahu. Dia senang menjelajahi tempat-tempat baru dan belajar ilmu kebajikan melalui meditasi. Suatu hari, pasir merasa semakin lemah karena usia
panjang, ia memasak telur tersebut dan memberikannya kepada Nyi Pasir sebelum pergi ke ladang. Setelah mereka makan telur tersebut, Nyi Pasir merasa segar dan bertenaga. Namun tiba-tiba Nyi Pasir merasakan gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Ia segera mencari sungai terdekat untuk meredakan rasa gatal tersebut. Sementara itu, Nyi Pasir yang sedang mengumpulkan kayu bakar menemukan sisa telur yang meninggalkan Nyi Pasir dan memutuskan untuk memakannya. Tak lama kemudian, tubuh mereka berdua mulai berubah menjadi ular naga dan mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Dalam keadaan yang putus asa, Nyi Pasir dan Nyi Pasir merencanakan untuk menenggelamkan Gunung Lawu dengan membuat pusaran air yang besar. Namun, saat itulah Joko Leluhur pulang setelah menyelesaikan proses meditasi. Dia menyadari bahwa semua ini terjadi akibat niat buruk orang tuanya. Ia segera berdoa memohon agar alam semesta mendukung kedua ular naga tersebut. Tidak lama setelah doanya, kedua ular naga itu menghilang tanpa jejak. Joko Leluhur merasa sedih menyadari bahwa orang tuanya telah pergi selamanya. Namun di tempat mereka terakhir berada terbentuklah sebuah telaga yang indah. Telaga tersebut diberi nama Telaga Pasir atau yang lebih dikenal sebagai Telaga Sarana. Sekian kepada dari Bapak kami. Kelompok satu gimana? Dari kelompok kami, cerita dalam dari kelompok 2 sudah cukup bagus. Tapi ada beberapa kejadian atau peristiwa yang dilewati tentu saja sehingga tak lebih suka. Oke, bagus. Karena sudah dari kedua kelompok sudah memperdengarkan yang berikutnya. Mungkin dari sisi saja ya. Untuk PS yang di rumah tidak banyak. Hanya membuat resume dari poin-poin penting dari pembelajaran hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok karena sudah bisa menceritakan kurang saya sudah ceritakan. Untuk bulan hari ini itu teks saya merupakan teks yang lebih menceritakan. Yang biasanya disebutkan untuk komunikasi, belajar, petualangan, dan kewajiban alasan sebagai garis atau tugas yang diwariskan secara sempurna. Dalam pembelajaran kali ini kita mengambil contoh dari mitos yang berasal dari danau di Jawa Timur, tepatnya di Lereng Lalu. Dengan adanya mitos ini kita semua dapat mempelajari dan mendapat pengawasan terkait rasa unsur paling kesenangan. Nah, untuk pembelajaran berikut ini untuk teks biografi atau teks yang menggambarkan kehidupan orang secara menyeluruh. Oke, untuk kali ini silakan slide. Baik, anak sesi pembelajaran kali ini sudah selesai. Membuat kita berdoa berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.